terkait dengan kehadiran bulan Ramadan, nah, sana kita tidak ada ulama berbeda pendapat. Dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama dengan beragam bahasa mereka, bahasanya, ungkapannya bermacam-macam, tapi kandungannya satu, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang wazaif. Wazaif itu perannya, fungsinya adalah sebagai saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat dan karunia. Tidak ada yang berbeda pendapat. Itu yang perlu jadi para ulama dengan beragam ta'bir, ya, kalau menyampaikan tentu mereka berbagai macam redaksi yang mereka pakai dengan gaya bahasanya, tetapi kandungannya sama. Apa isi kandungannya? Bahwa bulan Ramadan adalah saat-saat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan apa? Rahmat dan karunia-Nya. Jadi kalau kita bertemu sebelum Ramadan, banyak ulama menyampaikan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan dari ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, baik siyam maupun qiyam. Itu adalah melanjutkan apa yang menjadi tradisi atau yang menjadi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dibuat-buat oleh ulama sekarang ini. Di mana kita temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Rasulullah memberikan berita gembira kepada para sahabat beliau dengan kehadiran bulan Ramadan, sebagaimana yang kita temukan di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam An-Nasai rahimahumallah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'akum syahrun Ramadan, syahrun mubarakun, kataballahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Apa kata Rasulullah? Telah datang kepada kamu sekalian, itu kepada para sahabat beliau sampaikan, bulan Ramadan, bulan mubarak. Apa makna bulan mubarak? Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berada di dalam itu dengan iman, dengan amalnya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataballahu alaikum siyamah, Allah wajibkan atas kamu mempuasakannya. Tuftah fihi, dibukakan di bulan itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim,
dan ditutup pintu-pintu jahim, neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, tughall, dirantai, dibelenggu di bulan itu syayatin, syaitan. Fihi lailatun, di bulan itu ada satu malam, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, nah ini yang perlu jadi catatan penting. Man hurima khairaha, siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, ingat, faqad hurima, siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan malam yang satu malam itu berarti dia diharamkan, rugi dia. Kalau bertemu oleh dia tapi tidak dia, nah, karena itu berusahalah untuk mengisi malam-malam Ramadan itu. Karena apa? Salah satu malamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memberikan berita gembira, yubasyir, beliau beritahukan. Nah, karena itu semenjak awal masuk Ramadan, teguhkan niat, kuatkan untuk jangan sampai menjadi orang malang di bulan Ramadan ini. Di mana Ramadan nanti berlalu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Dari sekarang. Kenapa? Karena awal langkah permulaan menentukan batas pencapaian. Jadi kalau dari awal kola lama semangat, sampai mulai hari hilang begitu. Jadi orang mengatakan bahwa khairul nihayah ini, akhir terbaik itu bisa dicapai kalau kita melangkah dengan cara yang terbaik. Dan jadi saat ini saya imbau kita semua, perbaiki niat, tekadkan untuk mengisi Ramadan ini. Tapi ingat, jangan menjadi Ramadaniyun, menjadi orang yang hanya bertekad untuk taat selama Ramadan. Karena ketaatan kepada Allah itu adalah perilaku seorang hamba yang sadar dengan kehambaannya dan tugas utama keberadaannya. Nah, orang yang istiqamah di dalam taatlah yang sangat mungkin mendapatkan husnul khatimah. Kan itu yang kita kejar. Kehidupan di dunia ini hendaknya ditutup dengan penutup yang baik. Nah, itu kapan itu semenjak sekarang diusahakan dan didoakan, saling mendoakanlah. Kita berdoa kepada Allah, kita doakan kawan-kawan. Jadi kalau awak sedang hidup, didoakan dek kawan husnul khatimah, jangan berang lah. Dulu nam berang, oh mudah-mudahan husnul khatimah, berdoa dan cepet mati. Dek karena berang di doa husnul khatimah, ala mati baru di doa orang husnul khatimah. Itu tak laku lah. Saya sering tuh melihat pengumuman orang meninggal tuh, komentar orang di bawah, semoga husnul khatimah. Ba'aluk husnul khatimah, nyolah khatimah.
Husnul khatimah itu untuk orang yang hidup doanya. Kalau orang meninggal doa lain dilapangkan oleh Allah. Allahumma arhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' lahu fi qabri. Dilapangkan dia di barzakh. Kuatkan tekad. Tetapi bukan hanya menjadi Ramadhaniyun. Ramadhaniyun itu orang-orang yang hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah Rabbaniyun. Rabbaniyun. Siapa itu Rabbaniyun? Itu orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Dia punya Rabb, pencipta, yang dia akui satu-satunya sebagai ilah dengan kalimat pernyataannya la ilaha illallah. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Itu Rabbani. Nah, itulah langkah awal kita. Menguatkan niat, membersihkannya dari segala noda yang akan membuat ibadah kita merdud, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Antaranya tentu yang paling berbahaya adalah asyirku billah, syirik. Kalau mau ditanya apa persiapan kami untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, yang pertama adalah al-iman. Iman diperkokoh dengan ketauhidan di dalamnya. Jadi iman itu iman yang bertauhid di dalamnya orang. Jadi tidak syirik, tidak percaya dengan khurafat, tidak bercampur dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar di dalam syariat, tidak menduakan Allah baik di dalam ibadah, dalam isti'anah, meminta pertolongan. Masih saja banyak di antara kaum muslimin yang menjadikan tempat-tempat keramat dan berbagai macam sebagai tempat curhat, mengadu dan sebagainya. Masih ada saja orang Islam yang masih percaya dengan berbagai macam benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis dan sebagainya. Masih saja percaya dengan tamaim, azimat-azimat dipasang di pinggang, di berbagai macam hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak dilepaskan dari diri kita, jangan dikatakan tidak berdampak kepada amal perbuatan kita. Amal yang kita lakukan rusak dan hancur karena tidak berlandaskan kepada tauhid. Sudah, itu yang pertama, iman. Di kana-kana balik kaji awak. Para lamonya mengaji akidah.